Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Indra Dermawan dan seperti biasa mahasiswa dan semoga tetap menjadi mahasiswa yang berkualitas dan kompeten. Saat ini saya akan bahas mengenai neraca perdagangan di Indonesia. Neraca perdagangan merupakan isu yang paling penting. Faktor penyebab menurut sudut pandang ekonomi tidak hanya melibatkan prospek pertumbuhan ekonomi yang berarti pula kemakmuran masyarakat, namun melibatkan kepentingan negara dan sektor lainnya. Kepentingan yang muncul ini kemudian saling bersaing untuk masyarakat dengan perusahaan dan antar negara maju atau negara berkembang. Lalu ekonomi sendiri itu apa? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikos dan nomos, yaitu peraturan rumah tangga. Bagaimana suatu negara dibangun, suatu perekonomian negara dibangun untuk mendapatkan kesejahteraan di negara tersebut. Lalu aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa kita lakukan, salah satunya untuk meningkatkan neraca perdagangan adalah ekspor impor. Ekspor impor, kemudian investasi, selanjutnya lisensi, waralaba, salah satu yang bisa meningkatkan perekonomian suatu negara. Cuman saya akan menitik beratkan pada ekspor impor. Kenapa? Karena neraca perdagangan suatu negara, kalau misalnya kita ibaratkan negara ini adalah suatu perusahaan, ketika perusahaan mereka mengeluarkan produk tetapi tidak ada yang membeli, apa yang terjadi? Lama-kelamaan perusahaan itu bangkrut. Untuk mengurangi agar tidak bangkrut, yang harus dilakukan adalah meningkatkan ekspornya, meningkatkan perdagangannya dan kerjasamanya dengan pihak asing. Saya pernah dari bukan berarti kita harus menutup diri dari negara orang lain, melainkan kita harus bisa mengeluarkan salah satu produk yang bisa diakui kualitas keunggulannya oleh negara orang lain, bukan hanya negara kita saja. Contohnya begini, kita saat ini neraca perdagangannya selalu surplus, naik turun, naik turun, naik turun. Bahkan kadangkala kebanyakan kita membeli produk-produk dari luar negara kita, sedangkan negara kita tidak mengeluarkan produk pada negara lain. Nah, ini salah satu akibat bagaimana perekonomian kita tidak pernah maju. Untuk memajukan perekonomian ini bukan kita yang harus menerima produk dari orang luar lain. Bukan kita yang harus menerima produk dari luar negeri atau negara lain, melainkan kita yang harus menjual pada orang lain. Ini salah satu contoh untuk meningkatkan neraca perdagangan di Indonesia. Melalui ekspor impor kita bisa memenuhi kebutuhan dari negara kita. Apa saja? Salah satu manfaat dari ekspor impor. Yang pertama, dengan adanya ekspor dan impor memperkenalkan sumber alam negara kita pada negara lain, membantu negara lain untuk mencukupi kebutuhannya dan dapat meningkatkan devisa negara. Juga membantu mempererat hubungan dengan negara lainnya, meningkatkan produksi kedua belah pihak dan memenuhi kebutuhan negara kita. Jadi dengan adanya kegiatan ekonomi internasional kita bisa mendapatkan barang-barang yang murah, produksi yang murah. Ini yang akan terjadi. Baik, lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita memulai untuk ekspor dan impor? Cara yang paling mudah untuk bisa bekerja sama dengan pihak luar negeri atau pihak asing, saya mempunyai tips dan triknya. Yang pertama, Anda persiapkan dokumentasi. Kemudian dokumentasi untuk memfoto produknya, supaya produk yang kita punya bisa dikenal oleh orang lain. Setelah kita mempunyai foto produk, kita bisa pasarkan melalui media sosial, entah itu Facebook, Twitter, atau mungkin Instagram, web mungkin. Selanjutnya setelah web dan foto produk tersedia, di dalam web itu perinci produk yang kita punya, mulai dari kelebihannya, harganya berapa, kemudian kelebihannya apa. Ini salah satu promosi kita. Tempat berjualannya tidak usah kita langsung punya toko, cukup dengan punya web kita bisa melakukan ekspor dan impor tersebut.
Tapi kalau misalnya produknya jasa, kita perlihatkan prosesnya bagaimana, kemudian kita perlihatkan juga tenaga kerjanya siapa. Kemudian setelah itu, saya jamin ketika orang lain terpikat dan terpukau dengan cara promosi kita, dan juga mereka sudah melihat kelebihan dari produk kita dan harga yang kita keluarkan jauh lebih murah, mereka akan tertarik untuk membeli produk yang kita punyai. Itu saja cukup. Jadi tidak usah kita pusing-pusing, oh bagaimana nanti begini. Tidak. Berbisnis, apalagi untuk meningkatkan perekonomian, mulai berbisnis dari awal, itu dimulai dari adanya keinginan. Itu modal utama. Keinginan. Sekali lagi, keinginan dan niat. Electric commerce atau e-commerce adalah penjualan secara elektronik yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Teknologi marketing yang digunakan dari luar toko untuk tempat yang jauh sekalipun tetap dilakukan perdagangan dengan memanfaatkan e-commerce. Pola e-commerce dapat terlihat dalam gambar berikut ini, di mana customer memilih produknya dari produk yang kita jual di salah satu media sosial atau web, kemudian melakukan pembayaran. Setelah itu masuk ke store, lalu kita antarkan ke customer, selesai. Polanya hanya seperti itu. Jadi tempat bertemunya pembeli dengan penjual di dunia maya atau melalui media elektronik.